bukan begini. Nah, ini berarti terjauh ke dekat. Nah, yang saya maksudkan kemarin teorinya adalah yang terdekat dulu baru terjauh begini. Nah, kenapa? Karena bagian ini steril. Sedangkan kita sudah pakai steril. Jadi seandainya kita memasangnya dari jauh ke dekat, dikhawatirkan ini dikena terlalu dekatnya. Jadi tidak steril. Itu ya tujuannya ya. Oke, seperti ini sudah dipasang kain pertama, yang kedua di atasnya adalah perlak yang tidak tembus ke kain. Ya, kemudian yang terakhir baru kain lagi. Jadi 3 lapis. Ya, 3 lapis. Kain lagi seperti ini. Kain, perlak, kain. Jadi 3 lapis. Tapi kalau ada yang pakai sarung itu, nah kita cara memasangnya adalah seperti ini. Posisinya ini meja mayo nih. Meja mayo itu tidak boleh rendah dari kita, minimal batas pinggang. Jadi nyaman kita untuk memasangnya. Cara masangnya kalau sarung ya kita seperti ini. Jadi masuk seperti ini. Kalau sarung, kenapa harus sama? Posisinya harus terdekat kita dulu, karena ini bagian yang steril. Sarung ini dia terlipat, ya ada lubangnya. Nah ini steril. Jadi kita masukkan. Masuk begini. Nah baru dialas satu lagi di atasnya, 2 lapis. Itu ya sifatnya disposable yang pakai sarung meja. Oke, ini kita anggap sudah terpasang meja mayo. Jadi ada teknik standar kita mau nata instrumen yang tadi, yang macam-macam tadi, yang 4 kelompok, 5 dengan yang lain-lain itu di meja instrumen atau meja mayo. Ada standarnya, jadi tidak sembarangan. Ya, standarnya ya untuk set bedah itu ya. Yang pertama yang tajam adalah scalpel. Scalpel itu bisa kita tekan satu sesuai dengan kebutuhan. Apakah itu nomor 3, nomor 4, atau nomor 7, atau nomor 8. Ya. Itu untuk yang tajam. Yang kedua, gunting harus kita siapkan 2 di situ di atas meja ini. Gunting jaringan dan gunting benang. Ya, itu untuk yang tajam. Nah, kemudian habis tajam apa? Penjepit. Penjepit itu yang harus kita siapkan adalah hemostatit atau artery clamp. Berapa yang harus kita siapkan di situ? 6 standarnya, yang lurus, dan 6 yang bengkok. Itu artery clamp. Yang untuk kohor 4 buah. Ya, itu untuk yang hemostatit. Kemudian apalagi penjepit di situ. Helis clamp bengkok. Helis clamp bengkok kita siapkan 2. Helis clamp 2, bengkok 2. Apalagi penjepitnya? Udah. Kemudian pemegangnya pinset. Anatomis 2, chirurgis 2. Pemegang yang lain sperm holding forceps. Kita siapkan berapa? 2. 1 untuk aseptik, 1 untuk ngedep. Kita siapkan di sini. Kemudian apa lagi? Needle holder pemegangnya kita siapkan 2. Ini standarnya yang harus ada di meja instrumen ya. Set bedah dasar. Apa lagi? Pemegang. Habis? Lagi? Untuk kasar. Habis itu hak standarnya yang ada di gambar dengan bag. Itu standarnya dengan bag aja kita siapkan. Berapa buah? 2. Itu apa? Ya, 2. Belum tahu sih. Udah, kemudian kom 2 buah untuk aseptik. Needle holder sudah 2. Kemudian nerbekan 1. Nerbekan untuk scalpelnya, untuk bisturi. Oke. Nah, tergantung dari posisi kita sekarang. Posisi scrapness, apakah kita sebelah sini? Apakah kita di sebelah sini? Ada 4 sisi ini ya. Apakah kita di sebelah sini atau sebelah sini? Inilah tujuan pengelompokan kita berdasarkan 4 pengelompokan utama tadi, termasuk 5 yang 5 lain-lain itu. Ya. Yang harus dekat kita itu harus yang pertama adalah pengelompokan tajam. Kalau posisi saya di sini, berarti scalpel dengan nerbekannya di sini, dekat saya. Di sini. Kalau seandainya posisi saya di sini, berubah dari sini. Pengelompokan yang pertama, yang tajam. Setelah scalpel apa? Gunting. Nih, ya.
gunting jaringan dan gunting benang. Posisinya gunting jaringan menghadapnya yang tajam ke kita. Gunting benang menghadapnya keluar. Kenapa? Karena gunting jaringan yang memakai adalah operator. Dokter, gunting benang kita yang memakai. Jadi posisinya di kita seperti ini. Karena kita pakai posisinya. Kalau operator yang pakai, kita posisikan seperti ini karena kita ngasihkan. Ya. Setelah itu apa? Di dekat di sebelah sini. Pincet. Oke. Pincet anatomis 2, chirurgis 2. Jadi chirurgisnya 2 nih ya. Chirurgisnya sama posisi seperti Udah. ya, sama. Jadi kita susun seperti ini tujuannya supaya rapi. Yang kedua, kita hafal dengan posisinya, tidak kita ubah-ubah. Kalau mau menggunakan yang bagian yang pendek tinggal dikeluarkan. Tangan kita main. Keluarkan, kasihkan ke operator. Kalau sebelah sini, kalau sebelah sana kasih. Oke. Sama, segi seperti itu. Kemudian sebelahnya apa lagi? Apa lagi sebelahnya? Penjepit. Nah, itu ya yang digambar. Yang digambar habis yang tajam itu pincet, seperti itu kan. Nah, ini standar yang lama. Ya, standar yang lama. Yang kita terbaru adalah pengelompokan yang tajam. Tajam semua dulu. Dekatkan yang tajam. Ya. Nah, kemudian kalau digambar itu semua untuk hemostatik, baik arteri krem maupun kohor, jadikan satu. Dibuat di sini, di samping sini. Pakai loop. Ini dijejerkan, ya, dengan batu. Jejerkan. Kumpulan arteri krem, di sini kohornya. Ya, seperti itu. Apakah bisa dipakai seperti ini? Ya, standarnya masih seperti ini. Seperti ini. Masih. Kalau seandainya teman-teman tidak mau menggunakan ini, ya, tidak mau menggunakan ini, boleh tidak? Kita taruh di sini. Boleh. Yang penting dia satu kelompok. Jangan terpisah. Ada di sini, ada di sini. Itu tidak boleh. Masih dalam satu kelompok. Di sini arterinya, di sini kohornya. Bisa. Ini harus selalu dekat. Ya, tandanya. Kemudian di sini ditaruh apa? Di sini. Ya, kita berdasarkan itu ya. Nah, di sini ya. Koher. Retraktor. Sebelahnya Klem. Strong holding forceps atau oval clamp. Sini. Dan clamp. Nah, ini yang tadi saya bilang harus ya, kalau ada sudah disiapkan di sebelah mana dia? Dekat ini. Needle holdernya taruh di mana? Di atas. 2, ya, 2 buah. Kohor dengan arteri gabung di sini. Ya, oke, di atas. Kemudian apa lagi yang kurang? Buklenya.
duklem ya, taruh di sini 5 buah. Standarnya duklem itu 5 buah. 4 untuk memfiksasi draping kita, Draping. 1 untuk memfiksasi selang Selang suction suction. dan kauter. Ya. Nah, kemudian yang lain-lain, ini apa? Kanus suction, taruh 5. Jadi gini, inilah penataan instrumen di meja mayo. Standar ini tidak boleh dirubah. Ya. Ini 5 buah, ini 2 buah, ini 1, ini 2, ini 2, ini 2, 6. Ya. Ada yang standarnya menyiapkan materi klem dengan kohor 8, kohor 4 ada. 8 yang bengkok, 8 yang lurus. Ada seperti itu. Kita ngambil yang minimal 6. Klemnya 5 ya. Ini 5, ini 2, ini 1. Nah, penyusunan penataan instrumen di meja mayo ini tidak boleh berubah. Jadi kalau seandainya kita ngambil berikan operator, balik pun harus posisi di sini. Tidak boleh berubah jadi di sini atau di sini atau apalagi berantakan. Meskipun dia kotor terkena noda apa? Nah, darah di luka ya. itu. Jadi bagaimana Pak kalau seandainya itu instrumennya sudah digunakan dan ada darah? Nah, seorang scrub nurse di tangannya harus ada kasa yang basah dengan NaCl. Tangannya nih. Bahkan kita buat kadang seperti ini. Ya ini umpamanya kasa ya. Bagian kasa di tengah itu kita bolongin ini. Selalu tersedia dipegang. Begitu kembali darah dilap. Taruh. Begitu. Jadi kita meminimalkan darah di meja mayo atau meja instrumen. Bahkan kalau bisa tidak ada darah. Kom di mana? Di sini. 2 buah. Nah, ini kurang komnya. Kom di sini 2 buah. Dan nirbiken. Ya, ini nirbikennya. Kom di sini ya. Kasanya di mana? Kasanya lihat di situ. Kasanya di mana? Di dekat. Sudut kanan. Taruh di sini. Jadi bisa kita pinggirkan sedikit taruh di sini. Jarum dengan benang di mana? Didekatkan dengan nail holder. Sini. Oke. Nah, jadi gunting habis dipakai ini ada darahnya. Buka, bersihkan. Taruh. Kalau udah banyak darahnya ganti, buang. Apakah itu termasuk kasa yang dihitung, Pak? Iya. Termasuk kasa yang dihitung yang sudah materi Pak Denny, Pak Roni. Iya. Set in, time out dengan set out. Ya. Pada saat time out dihitung, set out dihitung. Sudah masuk. Dan kasa ini tidak boleh pembuangannya disamakan dengan sampah yang lain. Harus tersendiri. Iya, Pak. Harus tersendiri. Ada tempatnya karena itu dihitung. Siapa yang menghitungnya? Sirkuler bersama dengan scrub nurse. Ya, sirkuler bagian bawah, scrub nurse yang di atas. Maka dari awal begitu time out harus menyebutkan kasa berapa, instrumen berapa, jarum berapa pada saat time out. Begitu juga pada saat akan menutup send out. Send outnya berapa harus sesuai dengan awal, hitungan awal time outnya. Jumlah semuanya harus sesuai dengan time out dengan send outnya. Siapa yang bertanggung jawab di sini? Inilah tugas scrub nurse yang tidak peran dan fungsi perawat di kamar bedah scrub nurse. Oke, ya, itu.